Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Intan Rahmadani, nomor absen 18, kelas 10G. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi geografi bab 2 dan bab 3 mengenai karakteristik, keistimewaan, dan nilai guna pasar Tanah Abang dalam sudut konsep interaksi dan pendekatan keuangan. Bab 2, di mana itu berisi landasan teori seperti definisi, contoh, dan sebagainya. Lalu bab 3 itu berisi waktu dan tempat atau pelaksanaan tugas ini. Lalu ada sarana dan prasarana atau alat yang dipakai untuk membuat video ini. Lalu ada jadwal penelitian, yaitu kapan waktu dilaksanakannya, bab 1, bab 2, serta bab 3. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari konsep nilai guna, konsep interaksi, dan pendekatan keuangan. Konsep nilai guna adalah fenomena grafis atau sumber daya alam di bumi yang saling berhubungan. Lalu, konsep interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang menghasilkan fenomena baru. Terakhir, pendekatan keuangan adalah membahas segala hal atau fenomena yang terjadi di suatu lokasi. Nah, lokasi yang kita bahas di sini adalah Pasar Tanah Abang yang terletak di Jakarta Pusat. Pertama-tama, kita harus mengetahui definisi dari pasar dulu nih teman-teman. Apa sih pasar itu? Pasar merupakan tempat terjadinya kegiatan ekonomi, baik berupa produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa kebutuhan masyarakat. Pasar merupakan tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli. Mereka melakukan kegiatan ekonomi sehingga menciptakan keuntungan antara kedua belah pihak, di mana terjadi intransaksi jual beli setelah adanya kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Syarat terjadinya interaksi pasar ialah adanya barang atau jasa yang ditawarkan, adanya penjual dan pembeli, terjadinya kesepakatan harga antara kedua belah pihak, dan tidak ada paksaan yang terjadi dalam interaksi tersebut. Keberadaan pasar dapat ditemukan di mana saja. Terlebih lagi, tingginya jumlah penjual dan pembeli membuat pasar hanya dibuka di setiap tempat. Dahulu hanya ada pasar tradisional saja, namun sering perkembangan zaman, pasar mengalami banyak perubahan. Perkembangan teknologi dan masyarakat sangat mempengaruhi keadaan pasar sehingga memunculkan berbagai macam pasar sesuai klasifikasinya seperti pasar tradisional, pasar modern, pasar internasional, bahkan sekarang ini terdapat pasar online. Nah, pasar online ini di mana para penjual dan pembeli dapat melakukan kegiatan jual beli di media online seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi online shop. Pada pembahasan kali ini, kita lebih memfokuskan pada pasar tradisional atau pasar daerah. Nah, salah satu contoh pasar tradisional ialah Pasar Tanah Abang yang berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasar tersebut merupakan pasar yang dikelola oleh pemerintah. Pasar tersebut menyediakan beberapa kebutuhan masyarakat seperti sayur mayur, daging, ikan, tekstil, maupun jasa. Namun, Pasar Tanah Abang lebih dikenal sebagai pasar pusat barang tekstil karena mayoritas pedagangnya menjual barang-barang tekstil seperti pakaian. Pasar Tanah Abang juga dikategorikan sebagai pasar nasional karena memiliki cakupan yang luas. Pasar Tanah Abang mencakup seluruh daerah di Indonesia yang menyediakan barang-barang terutama barang tekstil. Keberadaan Pasar Tanah Abang tentu saja memberi wadah bagi para penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan ekonomi dan berinteraksi dalam kegiatan jual beli. Oke, setelah membahas bab 2, maka sekarang kita lanjut masuk ke bab 3. Jadi, poin pertama yang berada di bab 3 adalah waktu dan tempat. Jadi, waktu yang digunakan untuk membuat video ini adalah malam hari dan tempatnya adalah di rumah. Lalu, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk membuat video ini adalah HP dan aplikasi editing lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Jadwal penelitian video ini adalah yang pertama, jadwal penelitian bab 1 yaitu dilaksanakan pada tanggal 16 Januari tahun 2023. Lalu selanjutnya bab 2 dan bab 3 itu jadwal penelitiannya dilaksanakan pada tanggal 23 Januari tahun 2023. Lalu selanjutnya untuk bab 4 dan bab 5 akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari tahun 2023.
Oke teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan materi geografi bab 2 dan bab 3 mengenai karakteristik keistimewaan dan nilai guna pasar Tanah Abang dalam sudut pandang konsep interaksi dan pendekatan keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.